Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Di sore hari yang sendu ini dan ada hujan lebat ya di Cipinang. Gerimis katanya di tempatnya komisaris kita Pak Toha di dekat Kampung Melayu dan juga Cempaka Putih. Kita kedatangan tamu istimewa yaitu Dr. Heri Suendra. Beliau adalah spesialis ortopedi alumni Airlangga dan beliau hadir di sini untuk cerita tentang vitamin D. Dan kami juga memperkenalkan bahwa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih kita juga mempunyai ortopedi center di bawah asuhan. Dulu saat ini ada tim berlima dan di bawah Dr. Bambang, di dalamnya ada Dr. Wildan, tadi Dr. Zeki, berempat. Dan kita juga siap untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya apabila ada keluhan atau ada hal-hal yang perlu dilakukan. Kita masuk dan menyapa ya, Dr. Henry, apa kabar? Baik, kabar baik, Bang Jack. Siap. Jadi kita memenuhi janji kita 1 bulan yang lalu ya untuk berbagi dan juga menggunakan baju aloha karena kita berdua kama aina ya satu di Honolulu. Nah, ceritanya jadi pada hari Jumat ceria ini kita berusaha bincang-bincang sambil ngopi sambil bicara hal yang berguna. Terus kemudian Bang Jack, sebelum dilanjutkan Bang Jack, nanti kemungkinan kita akan kita dua arah atau mungkin bisa chat Bang Jack nanti ya. Oh iya, baik. Bapak Ibu nanti juga bisa chat ya dan menanyakan dan nanti kita setiap 10 menit gitu saya akan ajak Bang Henry, Dr. Henry untuk melihat dan mengecek dan kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai sesuai dengan topiknya ya, vitamin D. Ini adalah seri kedua ya, setelah yang pertama kita udah bicara dengan Dr. Widya. Jadi kita bicara banyak hal, tapi ternyata Dr. Henry mau cerita hal yang lain nih, beyond bone. Boleh diceritakan nggak sih dok sebetulnya? Tapi sebelumnya nih dok, dokter kan bilang katanya ada Vitamin D Society Indonesia. Kita mulai dari situ deh dulu. Apa sih sebetulnya makhluk yang bernama Vitamin D Society dok? Apa misinya, apa visinya, kenapa hadir, dan konteksnya apa ada di Indonesia dok? Ini kan negara khatulistiwa dok, gitu dok. Oke, baik. Sebelum saya jelaskan, saya sapa dulu teman lama saya, Dr. Widya Murni. Iya Dokter Widya. Teman seperjuangan zaman pasti perkumpulan apa sih Awet Sehat Indonesia. Oh yang keren banget. Luar biasa. Zaman dulu, kemudian juga saya permisi dulu kepada Dr. Bambang Gunawan ini. Oh Dr. Bambang Gunawan, hai Dr. Bambang. Daerah kekuasaannya. Baik. Baik. Juga jadi, saya menyapa juga mantan bos saya dulu tuh ya, ada nih Ibu Parmaningsih Hardi Negoro, dulu Presiden Direktur Aqua sebelum pensiun. Ya Bu Parma, selamat datang. Silakan dok. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Silakan Dokter Henry. Oke, jadi pertama mengenai Vitamin D Society Indonesia. Ini makhluk apa? Iya. Jadi ini perkumpulan ini saya bentuk bersama teman-teman, beberapa dokter, ya, dan di dalam kepengurusannya itu ada saya, sementara ini masih menjadi ketuanya, sedangkan ketua dewan pengawasnya itu teman sekolah saya, Profesor Dr. Agung Pranoto, spesialis penyakit dalam di Surabaya. Oke. Pranoto ini seorang ahli endokrin, jadi endokrin ya, ahli hormon, cocok lah sesuai dengan vitamin D. Ya. Di Prof. Agung ini teman sekolah di FK UNER, mantan dekan FK UNER. Baik. Dan Prof. Agung sekarang menjabat sebagai ketua dewan pengawas daripada Vitamin D Society Indonesia. Oke. Jadi Vitamin D Society Indonesia, kenapa ada ini makhluk ini? Iya, kenapa? Kita melihat bahwa di negara kita ini tidak ada perkumpulan atau organisasi yang seperti di Amerika, di UK, di Kanada, yaitu Vitamin D Society-nya, atau mereka sebut kadang-kadang Vitamin D Council. Itu badan yang swasta ya, bukan pemerintah punya ya. Tujuan daripada diadakannya ini karena kita sebagai dokter, we have an ethical, medical, and spiritual responsibility. Jadi kita ini punya tanggung jawab etik, tanggung jawab medis, tanggung jawab spiritual untuk memberitahukan kepada pasien, kepada teman-teman sebanyak-banyaknya
mengenai vitamin D dan manfaatnya. Oke. Dalam hal apa? Supaya masyarakat kita bisa mengambil keputusan yang positif tentang kesehatannya. Karena seperti kita tahu mengenai vitamin D ini sangat simpang siur. Bukan hanya di masyarakat, bahkan ini kritik buat kalangan medis juga, ya. Masih banyak teman sejawat yang tidak begitu menguasai tapi ikut-ikutan cawe-cawe. Malah bukan memberikan informasi, malah menyesatkan. Ini yang mesti diingat bahwa sebagai dokter tentu kita didengar. Jadi kalau kita mau bicara harus yang tepat, jangan misleading begitu. Jangan hoax ya, Dok. Ya, jangan hoax, jangan misleading. Jadi sebagai contoh, kalau saya katakan saja sampai sekarang masih ada kebingungan luar biasa. Kalau bicara sumber utama kan matahari, makanan sedikit atau suplemen. Yang gratis kan matahari. Betul. Tapi yang perdebatan nggak habis-habisnya itu polemik. Jam berapa sih yang paling baik? Walah. Nah, itu bisa nggak kita juga ya berantem terus orang. Karena dokter adalah presiden Vitamin D Society, supaya jelas dan clear, jelasin ke kita, Dok. What is the right time to get exposure to the sun and why? Ya, begini. Jadi sinar matahari itu ada ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Ya, itu dibedakan dari panjang gelombangnya. Ultraviolet C ini tidak sampai ke kita karena sudah tertahan di lapisan ozon, ya. Jadi yang datang ke kita ini ultraviolet A dan ultraviolet B. Baik. A dan B. Sifatnya kalau A itu ultraviolet A itu ada sepanjang hari, all year long. Sepanjang hari, sepanjang tahun. Ya tentu pada saat matahari bersinar, ya itu ada ultraviolet A-nya. Nah, kalau ultraviolet B itu adanya tengah hari. Jadi adanya jam 10 sampai jam 2, dia paling tinggi. Jam 10 sampai jam 2. Intensitas yang B paling tinggi. Jadi ada juga yang memberi range yang lebih sempit, yaitu 11 sampai 1. Ya. Jadi begini, yang diperdebatkan adalah, ini ada teman sejawat yang mengatakan begini ke saya. Wah, kalau jam tengah hari begitu kan ikan asin dong, gosong dong. Terbakar dong, angus dong. Benar. Gimana, Dok? Saya kan bilang gini, sambil bercanda. Surabaya kan kita kan terus terang. Ya, ngomongnya begini. Ya pakai tuh otakmu. Masa jemur sampai angus? Kan gitu. Jadi keberatannya begini. Kalau untuk yang masih mengatakan, ada dokter orang Surabaya, tapi dia praktek di Singapura, itu masih ngomong, apakah harus tengah hari kita jemur? Kenapa nggak pagi aja, jam 9, jam 8 yang agak enak? Ya, belum terlalu terik. Ya, tidak usah terlalu terik, bisa jemur setengah jam, 1 jam, kan dapatnya sama. Tidak sama, tidak betul. Karena kalau pagi itu ultraviolet B-nya tidak ada. Ingat, ultraviolet B itu yang membentuk vitamin D. Nah, kalau yang pagi itu yang banyak ultraviolet A. Nah, ultraviolet A ini kita pakai jembatan keledai. Kalau A itu aging. Jadi dia A itu apa? Aging, penuaan dini. Penuaan, ya. Jadi apa yang terjadi dengan ultraviolet A? Itu menyebabkan kelainan-kelainan di kulit lah, keriput, gitu, age spot, bahkan sampai kanker kulit. Itu dari A itu? Dari A. Jadi kalau Anda kalau jemur pagi, itu A yang kena, tidak ada B-nya kan. Nah, kalau B sebaliknya, jangan salah mengerti. Ultraviolet B kalau berlebihan juga bisa menyebabkan kanker. Ini jadi banyak juga yang cuma kalau A itu kanker, kalau B itu tidak kanker. Nggak betul. Nggak betul ya. B kalau berlebihan. Makanya B itu kita pakai jembatan keledai. B itu adalah burn, terbakar. Burn. Burn. Terbakar. Jadi kalau sampai terbakar, ya itu kita ngomongnya ya goblokmu sendiri. Kenapa terbakar? Karena terbakar itulah yang predisposisi untuk terjadinya kanker kulit. Nah, jadi ceritanya gini, kalau siang, itu seperti dilakukan oleh Michael Holick dari Boston, kan sudah ada. Dia ini dalam bukunya dia tulis, ada istilah minimal erythemal dose, MED. MED, MED gimana tuh? Contohnya adalah
Kalau kita coba jam 11 katakan, kita jemur sampai berapa menit, tentunya tergantung lokasi, tergantung tipe kulit ya. Iya. Kita jemur, 15 menit kulit kita sudah mulai merah. Tapi penentuan merah apa tidaknya bukan saat itu, tapi keesokan harinya, 24 jam. Oh gitu. Merah. Misalnya saya di rumah saya di daerah Guntur, jemur jam 11, ternyata 15 menit mulai merah, saya stop. Nah, jemur berikutnya kita ambil 1/4 sampai separuh, ambil separuh deh. Jadi 7,5 menit. Jadi aman, tidak mungkin hangus gitu loh. Oh gitu. Jadi untuk jelasnya begini, ultraviolet B yang paling banyak itu tengah hari dimanapun. Jadi pada saat panjang gelombangnya paling pendek, karena itu kalau dia tengah hari itu persis di atas kepala kita. Jadi jaraknya paling pendek. Itu masih dibantah sama beberapa kalangan medis juga ngomong gini. Itu kan Dokter Henry salah karena itu kan ada di Amerika, bukan di Indonesia, dia bilang. Kita kan di Jakarta, ekuator. Beda, dia bilang. Nah itu salah lagi dia. Karena tengah hari, di mana matahari ada di atas kepala kita, mau di Amerika kayak, ya kan, mau di Saudi Arabia kayak, mau di Jakarta kayak sama kan tengah hari tengah atas kepala kita. Makanya patokannya adalah lihat shadow, lihat bayangan tubuh Anda. Jadi jemur itu masih bisa diharapkan vitamin D-nya kalau bayangan tubuh Anda tidak ada. Kalau jam 12 tidak ada bayangan itu biasanya ya. Tapi kalau lebih sedikit sudah ada bayangan boleh, tapi bayangannya harus lebih pendek dari tubuh Anda. Itu berarti ultraviolet B-nya masih ada. Tapi kalau bayangan itu sudah panjang, seperti jam 8 pagi lah, jam 4 sore, jam 5 sore, itu bayangan panjang, itu sudah ultraviolet B-nya nggak ada udah. Baik. Dok mau nanya, berarti kan kita harus tahu timing, kita harus tahu duration, dan durationnya ini tergantung individu ya. Tadi dokter bilang salah satunya skin condition, dan sebetulnya nggak pakai lama ya, mungkin 15 menit atau 30 menit, jadi jangan kebanyakan. Tapi saya potong dulu, baik, silakan. Bang Jet. Jadi sekarang ini gampang kan lokasi itu ya, itu menentukan ultraviolet index UVI-nya berapa. Karena yang bisa membentuk vitamin D itu dari UV index 3 ke atas. How do we know? Itu dia susahnya kan. Sekarang ada di apps ada. Di Samsung Anda, di iPhone Anda tinggal cari namanya gratis, namanya UV, jadi ultraviolet index UVI MATE, MATE. MATE, UV MATE. Nah, di situ akan berdasarkan lokasi Anda, di situ akan keluar jemur jam berapa menit. Biasanya cuma 5 menit kok. Pengalaman saya di rumah. Oh, keren banget. 5 menit, 6 menit. Jadi kita nggak usah pusing. Baik. Asal Anda masukkan dulu skin type Anda. Bagaimana? Jadi mengisi berapa kuesioner, ya. Nanti ditentukan skin type Anda apa. Begini aja gampang. Skin type orang Indonesia itu cuma 4 sama 5. Oh, dari 4 yang dan 5, tadi udahlah. Dari kalau 1 sampai dari 6 Papua, itu 4 atau 5 ya? Kalau dari Papua itu 6. Udah masuk kayak Negroid ya, kayak Black American. Black American. Jadi, kalau yang tipe 1, Fitzpatrick 1 itu bule, redhead. Jadi masih bule banget lah. Kalau yang tipe 2, dia bule yang agak gelap. Kalau tipe 3 itu orang Mediterranean, orang Latin. Iya. Kita Asia itu Tenggara, Asia Tenggara, kita 4 sama 5 lah. Paling banyak 4. 4 sama 5. Ya. Oke. Dok, jadi dari situ kita bisa tahu dari lihat di HP aja, di Samsung kita, di iPhone kita. Kita tahu berapa menit. Biasanya rata-rata nggak sampai 10 menit itu. Baik. Dok, jadi kita udah dapat apps-nya. Tadi aku udah tulis di chat ya, supaya teman-teman bisa cobain. Durasinya katanya sekitar 10-15 menit. Lakukan antara jam 11 sampai jam 1. Oke dok, sekarang pertanyaan yang lebih fundamental. Kenapa sih vitamin D? Vitamin lain kan ada A, B, C, E. What's the big deal gitu dengan vitamin D? Hebohnya di mana sih? Kok nge-hype banget gitu? Oke. So if you can only choose one vitamin among all vitamins, ini macam-macam nih, vitamin A, B, C, D, apa segala macam. Kalau juga cuma bisa disuruh pilih satu, pilih vitamin D, nggak ada yang lain. Karena itu yang paling penting, yang paling mengenai semua sistem. Jadi gini, vitamin D receptor, ya, itu ada di semua sel tubuh manusia, semua sel sistem tubuh manusia. Oh iya, bukan cuma bone ya?
Bukan. Jadi semua kena. Semua kena. Jadi makanya kalau kita pelesetannya kan D itu kita bilang defense. Itu our defense. Pertahanan kita itu vitamin D ya. Sebagai contoh, kalau kita vitamin D rendah secara kronik, nanti apa yang muncul? Segala macam cancer, segala macam kelainan kardiovaskuler. Iya. Jadi sebetulnya it is beyond bone health ya. Juga untuk cancer, juga untuk tadi endocrinologic function ya, hormonal balance. Diabetes 2 itu kan karena vitamin D-nya rendah terus, nanti Anda menjurus HbA1c Anda naik terus, akhirnya akan menjadi diabetes. Oke. Sekarang dok, dari pengalaman dokter praktek berbelas tahun, rata-rata orang Indonesia itu kan jarang ya memeriksakan laboratorium. Kalau nggak disuruh, even medical check up aja jarang. Ya, betul. Sebetulnya gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa kita itu defisiensi atau enggak? Karena perasaan baik-baik aja gitu. Betul. Jadi saya tanggapi, memang jarang sekali orang sudah pasien diberitahu pun. Oh ya, koreksi dulu. Praktek 11 tahun. Enggak, saya praktek hampir 30 tahun sudah. Oh iya, maaf. Makanya kelihatan muda, dok. Kelihatan muda. Jadi gini, disuruh periksa pasien itu kalau kita bilang, jangan asumsi. Saya minumlah 5.000, kayak 2.000, udah enak kok, saya nggak ada keluhan. Loh, jangan tunggu sampai ada keluhan. Kalau Anda tunggu sampai ada keluhan, terlambat nanti. Jadi begini, saya pun periksa pertama vitamin D, itu di waktu saya pendidikan akhir di Surabaya, tahun 92, mau lulus spesialis, itu karya akhir saya adalah vitamin D. Oh iya? Ya, saya boleh klaim saya orang pertama di Republik ini yang periksa vitamin D. Taunya dari mana? Nggak bisa, waktu itu kita mau bikin penelitian, nggak bisa kok. Prodia Surabaya, mana nggak ada yang bisa laboratorium. Akhirnya belum kita bisa ya? Belum bisa, nggak ada yang periksa itu. Itu pemeriksaan apa? Nah, waktu tahun 92, hasil kita dari sampel kira-kira 200-an, itu didapatkan rata-rata 18 nanogram. 200 itu 18. Nah, can you explain sebetulnya normalnya itu gimana sih parameternya? Ya, oke. Halo, jadi hilang-hilang nih. Kedengeran dong, kedengeran. Kenapa gambarnya hilang-hilang karena guntur. Jadi gini. Oke. Jadi parameter yang dipakai di Indonesia ini, kalau Anda lihat hasil laboratorium Anda, itu ditulis kayak gini. Pokoknya yang cukup itu 30 sampai 100 nanogram ya. Nanogram per mililiter, 30 sampai 100. Tapi ini seperti dalam video saya kritik. Karena ditulisnya begini. Sufficient 30 sampai 100. Iya. Di atas 100 tulisannya potential toxicity. Toxicity. Potensial, dari kata potensial aja kita tahu. Oh iya, ada potensial. Ragu dong, enggak. Kita nggak mau potensial, kita mau pastinya berapa. Jadi pertanyaan saya adalah dulu pertama gini. Saya nggak mau cukup. Kalau saya sekolah juga bukan sombong. Kita nggak mau angka cukup itu. Angka cukup itu 6, 7 asal lulus. Nggak mau kita. Kita mau yang baik. Yang baik berapa? Nah, di laboratorium sini nggak ada tertulis itu. Ternyata bukan salah laboratorium sini. Itu adalah kriteria dari Endocrine Society USA. Itu Amerika. Tahun 70-an. Okay. Begitu memang persis sama. Itu cuma di copy saja. Okay. Ya. Nah, jadi kita belakangan sudah tahun 90-an, saya lebih berkiblat kepada kriteria dari Vitamin D Council USA sama UK. Jadi bedanya gini, kalau Endocrine Society itu adalah ahli-ahli endokrin, penyakit dalam ya, penyakit dalam. Sedangkan Vitamin D Council itu dari berbagai macam disiplin, itu ahli-ahli yang tentu berminat dalam hal vitamin D. Nah, mereka membuat kriteria sendiri yang menurut saya lebih masuk akal. Kalau bisa dilihat, jadi saya bacakan aja. Bisa. Kalau di laboratorium yang Endocrine Society mengatakan yang kurang itu di bawah 20, kalau kita Vitamin D Council ini itu 40 ke bawah sudah kurang. Ya. Oh, gitu. Jadi yang cukup 40 sampai 80. 40 sampai 80 cukup. Cukup. Tapi kita nggak mau cukup, Bang Jack. Jadi kita kalau sekolah kan maunya nggak mau angka 67 apaan. Kita mau the best. Nah, yang terbaik itu normal high di sini istilahnya. Itu Berapa tuh, Bang? 80 sampai 100. 80 sampai 100. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda dari Endocrine Society. Karena Endocrine Society kan bilang cukup
30 sampai 100. Jadi ada area overlap di situ. Cuman di sini disebutkan. Ini menarik dan membuka mata saya nih, Dok. Karena saya bulan Maret atas saran dari Dokter Widya saya periksa dan angka saya 18. Habis itu saya terapi, kemudian 3 bulan kemudian saya periksa angkanya 32. Saya merasa cukup. Ternyata masih kurang ya. Nggak cukup. Karena gini, kalau dalam hal 32, Bang Jack, ada penelitian dokter dari Finland di tahun 2010 kalau nggak salah, itu mengatakan demikian. Kalau angka vitamin D Anda di bawah 40 nanogram per mililiter, pada pria, dia menemukan bahwa yang di bawah 40, katakan 35 lah misalnya, kan di bawah 40, itu kemungkinan kanker prostat 3 kali lipat lebih besar. Karena tidak cukup, nggak cukup itu. Sampai 30-an gitu nggak cukup. Kita maunya 80. Jadi itu punya impact juga terhadap my reproductive ability ya? Semua dong, semua. Jadi gini, karena vitamin D ini memperbaiki pembuluh darah. Memperbaiki tunika intima dari pembuluh darah di dalam kan. Jadi kalau dalam hal laki-laki, pembuluh darah itu baik, ereksi Anda bagus. Anda tidak punya masalah impotensi, ya kan? Selain itu, dia punya efek langsung pada spermatogenesis, pembentukan sperma. Ya tentu ada mineral lain yang membantu, yaitu terutama zinc. Ya. Zinc itu sangat membantu fungsi seksual pada pria. Jadi would you recommend nih buat orang-orang yang belum pernah seumur hidupnya periksa, despite dia merasa feeling well, would you recommend them to check their blood level of vitamin D? Ya, jadi selalu kalau pasien saya datang, ini begini, yang banyak datang ke saya adalah gini, Dok, saya sudah keliling ke dokter sana, ke dokter sini, tapi sakit-sakit di badan saya nggak hilang-hilang. Sudah diperiksa, periksa darah, semua nggak ada masalah. Di ronsen nggak ada masalah. Tapi kok saya sakit terus? Bahkan saya dianggap mulai neurosis kali, mulai agak sinting kali. Jadi dikasih obat penenang. Obat penenang, ya toh? Dia datang ke saya bilang, itu penyebab, the cause of most unexplainable bone pain and muscle pain. Jadi penyebab dari rasa sakit pada tulang, rasa sakit pada otot yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah defisiensi vitamin D. Nggak percaya, periksa darah. Ternyata rendah gitu. Jadi orang datang memang kalau sudah ada timbul gejala. Seharusnya sebelum ada gejala, ceklah. Kita sampai mohon-mohon. Tapi mesti ingat ya, Bang Jack, saya diminta oleh laboratorium terbesar di Indonesia untuk bicara atas nama mereka. Saya tolak. Saya tidak mau cari uang. Itu bedanya. Ingat ya, saya tidak cari uang. Makanya kalau ada yang ngundang saya webinar untuk dibayar, nggak ada. Saya nggak mau. Iya. Ini terima kasih banget dokter melakukan ini benar-benar complimentary dan untuk sharing ya, luar biasa. Untuk health education ini sebagai responsibility kita terhadap sebagai fungsi kita sebagai dokter terhadap masyarakat kita. Ya. Baik. Nah, Dok, tadi dokter bilang bahwa sumber utamanya itu yang pertama adalah sun. Kemudian yang kedua adalah pada food ya, atau misalnya S yang kedua sustenance lah ya. Yang ketiga terjadi adalah suplemen, jadi 3S. Sebetulnya dari pengalaman dokter itu kita bisa cukupi nggak sih dari sun, atau sebetulnya suplemen itu ada perannya, atau cuman buat melengkapi aja? Gimana, Dok? Oke, begini. Jadi kalau begini saya akan sebut, untuk sun itu adalah selalu yang terbanyak. Dari matahari itu sumber terbanyak matahari, dan ada bagusnya matahari itu, yaitu matahari tidak bisa kelebihan. Tidak mungkin kelebihan. Sedangkan suplemen bisa kelebihan. Karena begitu Anda mencapai MeD ya, minimal erythemal dose, yaitu kulitnya merah, itu tidak akan lagi dibentuk vitamin D. Pembentukan vitamin D berhenti. Jadi kalau Anda jemur terus, malah dirusak. Jadi nggak mungkin. Jadi dalam satu kali jemur, itu memang sudah diteliti, maksimal Anda dapat dari vitamin D dari jemur itu cuma 10.000 sampai 20.000 IU. Tergantung warna kulit. Gitu. Nah, kalau mau jemur, makanya mesti diingat, ada 11 faktor yang berpengaruh terhadap 11 faktor. Mari kita sebut satu-satu ya.
Baik. Jadi ada tergantung ultraviolet indeksnya berapa. Makanya tadi ya, pakai kalau ada tadi ya. Ada apps-nya bisa lihat ultraviolet indeksnya bagus nggak nih? Gitu. Itu baik. Kedua, di tempat kita ini ada polusi nggak? Kalau polusinya tebal, matahari nggak masuk. Ketahan ya di ozon ya. Ya, apakah polusi, apakah awannya tebal, lagi mendung? Beda. Ya. Oke. Terus yang ketiga, latitude. Latitude. Oke. Garis apa tuh latitude? Berapa? Anda di garis lintang berapa? Anda di Khatulistiwa atau di atas 23 derajat? Di atas 23 derajat itu subtropis namanya udah. Iya. Nah, itu latitude. 4. Yang keempat, altitude, ketinggian. Kenapa? What's wrong with altitude? Kalau kita di pegunungan, kita lebih dekat ke matahari. Jadi dapat sinarnya lebih keras daripada di lembah, di jurang ke dalam. Oke. Ya. Oke. 5. Kalau 5 season. Nah, kalau di Indonesia mungkin season nggak ada. Ini yang berlaku di negara barat lah. Oh iya, 4 season ya. Kalau winter nggak ada matahari dia. Oke. Ya kan? Terus time. Nah, time ini yang menyebabkan polemik luar biasa, time. Iya. Jam berapa Anda jemur? Maksimum itu di 11.1 atau 10.2 lah katakan. 11.1 atau 10.2 lah ya. Oke. Nah, terus sudah 5. Ini 5. sebenarnya 5 ini faktor eksternal. Ini kan faktor eksternal semua. Eksternal, benar-benar. Climate ya, environment. 6 itu faktor eksternal. 6 dah ya. 6 sudah 6. Yang 5 lagi itu faktor internal dari manusia sendiri. Oke. Jadi 1 apa? Skin type. Skin type kita apa? 1 sampai 6 kan beda. Tadi yang dibilang 4 sama 5 kita ya, Asian 4 ya. 4 sama 5. Karena kalau yang 6 susah sekali. Berapa lama dia harus jemur? Kan dia udah hitam, melaninnya tebal. Melaninnya tebal, sinar matahari nggak bisa masuk. Jadi makin hitam, makanya di Afrika payah sekali. Black American adalah ethnic group yang paling pendek vitamin D-nya di US. Oh kan gitu, saya pikir yang paling bagus. Nggak bisa masuk. Yang paling bagus yang bule justru. Yang bule putih. Oke. Terus? Jadi itu skin type. Yang kedua adalah jangan pakai ini sunblock. Karena ini kan zaman tahun 80-90-an itu salahnya dermatologis lah. Dokter kulit itu semua pasang sunblock sebanyak-banyaknya. Iya. SPF berapa habis lah. Iya. Nah, termasuk istri saya, Dok. Kalau misalnya goes pakai minimal SPF-nya 50. Ya, jadi gini. Jadi itu yang sudah baru 2 kan. Terus berat badan. Ini yang orang nggak tahu kali ini. Saya nggak tahu. Apa maksudnya itu, Dok? Berat badan itu makin berat Anda, makin gemuk Anda, ya, makin susah Anda dapat vitamin D. Why? Karena gini, vitamin D masuk, itu masuk karena dia larut dalam lemak. Dia akan disimpan dalam jaringan adipose tissue kan, jaringan lemak Anda. Jadi yang di dalam darah Anda nggak ada rendah. Semua orang gemuk, pendek itu rendah sekali itunya vitamin D-nya. Oke. Terus culture ya. Bukan itu clothing-nya. Jadi clothing. Pakai bajunya gimana? Jadi mohon maaf misalnya kita berhijab ya, makin nggak ada dong. Ya jam 11 sampai jam 1 biasanya kan kita lagi kerja, hijabnya cuma mukanya doang yang kelihatan. Nah, kalau mau jemur juga saya bilang tadi, kan body surface harus terbuka. Yang baik itu adalah 85 sampai 95%. Jadi kalau pada pria pakai celana pendek, pada wanita pakai bikini. Nah, ada satu faktor lagi yang belum disebut tadi. Jadi yang umur. Kalau makin tua itu vitamin D kita makin turun. Kenapa? Produksinya makin sedikit ya? Karena 7 dehidrokolesterol di kulit kita, itu vitamin D, itu kurang, menurun. Karena itu kan semua hormon. Hormon itu mulai menurun kan. Ini Dr. Widya kan jagonya hormon juga. Jadi mulai 35-40 turun. Baik. Jadi termasuk itu 7 dehidrokolesterol di kulit kita menurun. Makanya pada orang tua makin rendah vitamin D-nya. Makanya mau jemur susah. Gitu loh. Jadi itulah. Jadi ada 11 faktor yang berpengaruh pada terbentuknya vitamin D karena sinar matahari. Dan tadi Bang Jack menyebut soal goes. Ini perlu disebut. Iya. Karena ini, banyak yang ngomong gini kan, gue goes cari vitamin D. Ya nggak dapet Bang. Soalnya kenapa? Kita kan pakai jersey yang kelihatan cuma tangan dan kaki dan muka. Iya. Itu kita goesnya pagi. Iya. Kita pakai rule of 9. Goesnya jamnya udah salah. Kalau goes tengah hari juga rule of 9 itu kan kalau muka ini cuma berapa persen?
Iya. Tangan itu satu tangan itu total tangan 9%. Kalau pakai tangan pendek udah tinggal 6%. Kiri kanan 12%. Pakai jersey panjang habis nggak ada. Pakai glove tinggal muka doang. Habis mukanya dikasih sunscreen ya, SPF-nya 70. Kalau ngomong saya cari vitamin D dulu ya omong kosong, nggak ada. Mungkin maksudnya cari vitamin D di apotek. Oh, itu dia. Oke, nah kondisinya kalau kayak gitu, apalagi kita tahu, misalnya pragmatis aja ya dok, jam 11 sampai jam 1, kita kan nggak bisa lah perempuan pakai bikini, kan lagi kerja. Nggak bisa lah, sekarang ini saya potong Bang Jack, siapa sih perempuan yang mau jemur, ayo. Karena kita nih paradigma cantik itu putih. Iya kan? Iya, betul. Nah, orang yang agak gelap kulitnya diputihin kok pakai pemutih. Nah, betul. Mana mau siapa ibu-ibu yang mau jemur? Jadi sudah lupakan aja lah. Itu teori. Adanya pergi aja ke suplemen lah. Aja. Jadi sun is the best, tapi itu teoretikal. Jadi harus suplemen. Tidak praktikal sama sekali. Oke. Sekarang kalau kita ngomong suplemen, how do we know dan berapa dosisnya? Karena tadi kan istilahnya individual berbeda. Yes. Jadi gini, dari penelitian, studi juga mengatakan bahwa untuk mencapai optimal level, yaitu 80, ya, tergantung dari starting level Anda, starting blood level Anda. Makanya sangat penting, pertama periksa dulu lah. Periksa dulu. Nah, Vitamin D Council USA mengatakan starting dose itu antara 5.000 sampai 10.000 IU. Starting dose ya. Nanti dose adjustment tergantung 2-3 bulan, 2 bulan sebaiknya dicek ulang darahnya. Kalau kurang, dosisnya bisa ditambah. Jadi mesti diingatkan bahwa ketakutan orang adalah mendengar 10.000 IU. Iya. Nah, 10.000 IU itu kan cuma farmasi, bukan farmasi di Indonesia. Farmasi di Amerika yang bikin kacau orang. Bikin kacau apa? Dia pakai IU lagi. 10.000 IU itu berapa? 10.000 IU itu adalah sama dengan 250 mikrogram. Mikro ya? Nah, 1/4 mili itu cuma. 1/4 mili. Oke. Jadi angka 10.000-nya itu yang mengerikan, padahal sebetulnya cuma mikrogram. Mikrogram. Oke. Saya juga mulai mengkonsumsi, diresepin sama Dokter Widya mulai Februari. Saya nggak sebutin brandnya, tapi saya mengkonsumsi sekarang 5.000 lah untuk maintenance. Cuman kayaknya lagi pengen ngejar kalau begini, seperti caranya Dokter Widya dan dokter untuk mengarah ke arah 80 ya. Dok, ini mulai ada pertanyaan, boleh nggak dibuka di chat dan dibahas? Boleh. Silahkan. Saya bacakan atau dokter baca sendiri? Bacakan aja deh. Baik, saya bacakan ya. Ini pertanyaannya dari dari tulisannya iPhone, nggak ada namanya. Intinya gini, dia bilang, saya bangun tidur, jari sakit, hasil lab asam urat normal, kalsium normal, vitamin D saya, wah ini kacau banget nih, 8,9. My God, this is so low ya. Apa yang harus saya lakukan selain berjemur? Rasanya sih berdoa ya. Bila ada tambahan suplemen vitamin D, berapa dosisnya? Silakan. Jadi dok, ini angkanya 8,9 dok. Ya umurnya berapa ini? Pasien ini mesti tanya loh. Kan tergantung umur. Mau kalau tanya jemur kan umur lu berapa gitu kan. Oh yang tadi faktor-faktor tadi ya. Faktor-faktor boleh. tadi kan. Nanti ditambahin lagi ya Pak di bawah pertanyaannya. Saya lompat ke yang berikutnya. Ini halo ya Pak. Dokter Henry mau bertanya. Puput. Ibu usia 77 tahun. Minum obat rutin hanya CPG ya, Clodiprogrel 75 1x1. Setiap hari ibuku berjemur. Jika saya ingin memberi beliau vitamin, dosis berapakah sebaiknya? Ya kan seperti kembali tadi, kalau mau dikasih, harus cek dulu darahnya berapa sekarang. Itu merupakan titik tolak untuk menentukan dosis awal berapa. Ya. Terus kalau sudah umur sekian, jangan jemur. Itu sih buang waktu, nggak bakal jadi itu. Iya. Jadi sarannya ya, get check, lihat baseline-nya berapa, 11 itu bantu dengan suplemen. Suplemennya sendiri nanti kita nggak akan ngomongin brand, karena kita bilang kita mau edukasi, tapi sudah ada lah dan available, dan istilahnya terdaftar di BPOM juga ya. Terus kita ke dosis harian, buat teman-teman itu di chat ada, di YouTube-nya Dr. Henry ya, di Faith Orthopedic Group, volume ke-19. How much do you need? Pertanyaan berikutnya adalah,
Dok, kalau kita menggunakan baju warna hitam yang katanya bisa menyerap matahari, apakah itu dimungkinkan? Jadi artinya menambah dosis yang masuk ke dalam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi kalau pakai baju tidak bisa, harus buka baju gitu aja. Mau warna apapun. Oke. Baik, jadi mau warna apapun atau model apapun, polka dot segala macam tidak, dia akan nge-blocking UVB ya. Ya. Terus umur 55 tahun mau menanyakan berapa kebutuhannya. Tadi udah dijawab ya, get check first. Untuk anak-anak di bawah umur 6 sampai 12 tahun, apakah bisa diberikan vitamin dan dosisnya berapa? Gimana dok? Jawabannya sama, get check first. 6 sampai 12 tahun saya memberikan maksimum 4.000. Maksimum 4.000 tanpa harus diperiksa. Tetap harus periksa, tidak bisa asumsi, udahlah. Buat yang mau tanya-tanya dosis berapa, periksa dulu, nggak ada tuh main kira-kira. Betul. Jadi begitu ya, Dr. Henry dan kita semua mainnya adalah dengan objektivitas. Kalau kadarnya ada 8, tentu beda dengan saya yang sekarang udah 30, tetap beda. Tergantung umur, tergantung 11 variabel tadi dan dosisnya terindividualisasi. Nah, ini pasien saya nih, Dok, namanya Dian Rahma. Dia bilang saya usia 39, pasien Dr. Jack. Ini salah satu pasien pertama saya setelah saya dapat ilmu dari Dr. Widya. Terapi vitamin D dan berjemur 3 bulan. Dari vitamin D-nya tadi angkanya sekitar di bawah 20, sekarang sudah 73. Tapi kaki kanan saya masih sering terasa ngilu ringan. Tadinya ngilu berat, Dok. Dan masih ada sedikit bengkak di dekat mata kaki. Mohon advice. Jadi begini, itu kalau lihat riwayatnya kan sudah ada perbaikan. Menurut saya diteruskan saja, you are doing the right thing. Jadi at least 80-100, nanti lihat hasilnya. Tapi tolong dimengerti bahwa tidak semuanya bisa dengan vitamin D. Kalau misalnya sudah ada kelainan organik, ya itu di mana? Di panggulnya. Ya mesti di-address masalah itu kan. Ya. Ini kan secara umum kita memperbaiki vitamin D. Kita memperbaiki. Jadi Mbak Dian, nanti kita bisa ngobrol lagi. Intinya kita coba naikin ke angka 80, tapi harus diingat mungkin ada masalah yang lain. Atau itu OA, atau misalnya ada sepur, atau ada yang lain, nanti kita lihat ya. Kemudian, Dok, dari Bu Parma, ini bos saya dulu nih di Aqua. Bu Parma menanyakan, apakah ada hubungan antara adekuasi atau kecukupan vitamin D dengan BMD? BMD ini apa ya? Bone mineral density pemeriksaan. Oh iya, bone mineral density. Aduh, saya lupa. Saya kalah nih sama Bu Parma. Apa ya Bu Parma? Dok, gimana dok? Silakan. Jadi pertanyaannya vitamin D dengan BMD ya? Iya, densitas tulangnya dengan vitamin D. Jadi tidak berpengaruh langsung sih sebenarnya, tidak berpengaruh langsung, boleh dibilang dikatakan demikian, karena BMD itu bisa saja meningkat karena yang diukur adalah tulang-tulang yang tidak baik. Kan BMD itu tidak bisa membedakan ini tulangnya baik apa tidak, cuma mengukur mengukur kepadatan tulang saja, kepadatan tulang saja. Padahal kita mesti mengerti bahwa tulang itu adalah jaringan hidup. Jadi pada umumnya pada orang dewasa itu dalam waktu 6 tahun seluruh tulang diganti. Jadi dalam kan ada dua semuanya diganti. Ya, kan kita ada dua sel ya, osteoblas yang membentuk tulang, osteoklas yang merusak tulang. Jadi itu tulang itu selalu dirusak, dibentuk baru, dirusak, dibentuk baru. Nah, jadi BMD itu contohnya ada obat-obatan yang menahan fungsi osteoklas. Karena osteoklasnya ditahan, maka tulang-tulang tua itu tidak dirusak, dia menumpuk. Waktu di BMD itu hasilnya BMD-nya tinggi, tapi tidak baik karena tulangnya brittle bone, gampang patah justru. Brittle, gampang patah. Iya, baik. Baik, saya melanjut ke Emma. Emma bilang katanya dia umur 30, vitamin D 30, umur 24 tahun. Kira-kira berapa IU yang diperlukan? Jadi 30 dok sudah, umur 24, dia pengen ke arah 80. Dia harus tambah berapa dok? Ya, kalau sudah 30 begitu, minumnya 5.000 saja dulu, 5.000 per hari. Cuma dalam kesempatan ini juga saya mesti bilang, kalau sudah minum 5.000, mutlak dikasih vitamin K2. Karena 5.000 itu sudah cukup besar, nanti absorpsi kalsium berlebihan di usus, akibatnya malah kalsiumnya numpuk di pembuluh darah, di jantung, dan sebagai batu di ginjal. Jadi vitamin D-nya
perlu dibantu oleh vitamin K2. Vitamin K2 itu dia akan mengikat kalsium yang berlebihan itu, kemudian dibawa untuk dideposit di tulang. Jadi pada waktu dosis tinggi ada temennya ya untuk menetralisir. Ada temennya, nggak bisa K2 sendiri lagi dia. Supaya nggak hiperkalsemia dan kemudian terjadi deposisi ya dan membuat pengerasan. Baik. Dari Ibu Dwi Prasetyawati, Dok, saya sudah di 80, umur saya 55. Saya pengen maintenance. Berapa, Dok? Nah, sekarang minum berapa? Begitu aja pertanyaannya. Kalau sudah minum berapa, ya itu dipertahankan. Nanti 2 bulan lihat lagi. Kalau nanti lebih baru dosisnya diturunkan. Baik. Tapi tadi seperti dikatakan dokter ya, maksudnya di angka 100 pun relax aja. Jadi Bu maintain dan mungkin periksa 2-3 bulan sekali tadi katanya ya. Ya, perlu saya kasih tambahan ya, Jack. Jadi kan kalau yang high normal itu kan 80 sampai 100. Baik. Tetapi ada dokter lain yang mengatakan bahwa clinical optimal blood level, jadi COBL ya, clinical optimal blood level. Oke. Itu 100 sampai 140. Tapi 100 sampai 140. Yang merupakan konsensus internasional adalah kalau di atas 150 baru kita berhati-hati, yaitu toksisitas mungkin terjadi. Artinya kalau dari angka 80 itu masih 2 kali lipat ya ke 150 jauh. ya. Nyatanya saya tahan kira-kira 110, 120 kok, Dok. Iya. Ini yang dibilang sama dokter Widya sama dokter gitu, kalau kita mau dapat blood level vitamin yang bagus, itu jangan pakai istilahnya kadar UMR lah ya, upah minimum regional. Bener, jangan dong. Kalau ujian masa 6, 7, enggak, 9, 10 gitu. Jadi gua, Dok, kalau saya nilainya 6 lulus nggak lulus, tapi Anda mau nggak lulus dengan angka 6? Ya nggak dapat kerjaan di mana-mana. Iya, sip. Analoginya. Nah, Dok, selamat sore. Saya penderita sistemik lupus erythematosus. Vitamin D 29,6. Jadi saya kena autoimun nih. Harusnya saya konsumsi vitamin D berapa ya, Dok? Umur 27 tahun. Jadi starting dose selalu kalau sudah sekian boleh antara 5.000 sampai 10.000. Sekali lagi, kalau 5.000 sampai 10.000 per hari, harus disertai vitamin K2. Ya. Jadi dia istilahnya ada kembarannya ya, jangan sampai sendirian aja ya. Ya, betul. Oke, baik. Dan dalam pengawasan dokter ya, ini obat-obatan dosis 5.000 ini biasanya bukan obat OTC ya, tapi obat prescription. Ya, karena gini, pengawasan dokter juga tolong dimengerti, tidak semua dokter mengerti, ya toh? Oh iya. Bahkan lebih banyak yang tidak mengerti. Jadi kita harus pergi ke dokter yang tepat nih ya, Dokter Henry, Dokter Widya, Dokter Jack. Di sini nanti ada Dokter Winoto dan banyak dokter-dokter yang nanti akan menjadi pakar ya di bidang vitamin D. Tip, mudah-mudahan bermanfaat jadi amal jariah buat dokter. Dok, saya 34 tahun. April kemarin tes kadarnya 16. Saya minum 10.000. Wah, keren. Kemarin Agustus cek 70. Sekarang saya maintenance 1.000. Benar atau enggak? Jadi, kebanyakan itu turunnya kebanyakan. Biasanya kalau 10.000 kita turun ke 5.000 dulu. Karena itu masih 70 loh. Jangan cepat diturunin. Sebenarnya kalau saya yang terbaik saya bilang tetap 10.000. Anda belum mencapai 80 kok. Targetnya 80 sampai 100. Iya. Jadi ini kayak Anda lagi belajar nih, nilainya udah 70, habis itu Anda memutuskan untuk nggak mau belajar lagi. Kan udah Nah, itu dia. Jangan ya. Jangan. Baik. Kemudian ada pengaruh nggak vitamin D dengan kalsium ion di dalam darah dari Ibu Dwi? Tadi udah dijawab ya. Tapi jadi gini, saya tambahin aja. Memang sekarang kan kekhawatiran adalah hyperkalsemia. Sekali lagi, hyperkalsemia tidak pernah didapatkan pada kadar 150. Seharusnya dari studi menunjukkan bahwa yang pernah menimbulkan hyperkalsemia itu adalah 300 nanogram per mililiter. Kalau sudah sampai 300 kemudian ada hyperkalsemia, mesti dicari penyebab lain. Jangan vitamin D jadikan kambing hitam, ya. Karena beberapa jenis kanker, ya, itu bisa menyebabkan kalsium Anda naik, atau hyperparathyroid itu menyebabkan hyperparathyroidism. Jadi jangan vitamin D dikambing hitamkan gitu. Iya, saya takut nih nanti hiperkalsemia saya turunin aja 1.000. Nah, gitu. Kalau takut memang coba cek kalsium ion Anda, itu kan normalnya sekitar 1 aja. Apakah naik tinggi gitu? Jadi kita sekaligus cek juga ya, sekali-sekali kalsium ion ya. Dok, ini saya minum suplemen vitamin D, saya minum juga plus kalsium. Boleh nggak? Jadi nah ini bahaya ini harap diingat ya. Begini,
Kalau kita minum vitamin D, tentunya tergantung dosisnya. Kalau mungkin masih 1.000, 2.000 itu masih tidak terlalu berat. Tetapi kalau sudah sampai 5.000, ingat, vitamin D itu bekerja meningkatkan absorpsi kalsium di usus kita. Baik. Dan berapa besar peningkatannya? Dengan vitamin D dosis 5.000 katakan, itu peningkatan absorpsi kalsium di usus itu sampai 20 kali lipat. Oh Jadi my kalsium God. Anda sudah banyak sekali nih. Itu sebabnya Waduh. perlu diikat oleh K2. Jadi jangan lagi ditambahkan kalsium. Pada umumnya manusia tidak perlu kalsium, kecuali dia bayi-bayi. Oke. Itu sebabnya Kayaknya banyak sekali. Itu sebabnya banyak sekali penyakit kardiovaskuler, ya toh. Siapa-siapa di ring, siapa-siapa jantungnya di ring karena kalsiumnya kebanyakan udah. Jadi tidak ada. Jadi suplemen kalsium buang aja udahlah. Ini jadi istilahnya too much of a good thing is a bad thing ya. Exactly. Karena kan orang minum vitamin C juga, kalsium juga, vitamin D yang 5.000, ternyata malah kontraproduktif ya. Ya, bahaya ya. Baik, oke. Dok, bagaimana waktu berjemur untuk anak balita? Apakah waktunya sama jam 10 sampai jam 14? Kan sering kali tuh hiperbilirubinemia, anak-anak disuruh jemur pagi-pagi supaya bilirubinnya berubah dari yang indirect menjadi direct, kemudian jadi nggak kuning. Itu apa salah kaprah juga, harusnya dijemurnya tengah hari? Nah, itu saya pernah tanya ke dokter anak. Ya, dia bilang untuk tujuan itu sebaiknya pagi. Nah, saya nggak tahu. Saya bukan ahli bilirubin lah. Silahkan. Tapi kalau Anda jemur pagi, tidak ada vitamin D-nya gitu aja. Nah, ya toh? Oke. Jadi jawabannya untuk ini, dokter ini saya suka banget. Kalau dokter nggak tahu, dia nggak ngarang. Dia bilang, saya bilang nggak tahu. Nggak ada hanya salahnya. sama Saya tahu pediatrik. vitamin D. Ya. Bilirubin gua nggak tahu. Oke, itu adalah sebuah sikap yang baik ya, karena sebagai saintis kita harus tahu batasnya dan tahu merujuknya. Jadi saya salut banget. Oke, Nah, banyak kan Bang Jack, banyak dokter yang sok tahu dan malu mengakui bahwa saya tidak tahu. Iya, namanya dokter kita nggak boleh lebih bodoh daripada pasien kan. Padahal siapa tahu pasien baca dari Google. Jadi bilang, dok ini boleh nggak ditambahin sama ini kalsium? Oh boleh. Tiba-tiba kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan misleading nanti. Baik. Dok, lanjut. Mohon maaf, Dok. K2 itu bisa dibeli di mana ya, Dok? Apa bisa dibeli di K24? Oke, K2 itu bisa dibeli di mana, Dok? Ya sama aja kamu beli D3 di mana? kan K2, D3 itu semua sebenarnya tidak ada. Yang ada di Indonesia itu vitamin D3 aja cuma 600 IU. Iya kan? Oke, iya. Pintar-pintar lah. Kita kan tidak boleh mengiklankan siapapun di sini. Cuman yang mau saya sebutkan, karena saya lihat itu banyak yang beli online. Kalau saya, ini saya loh, saya kan boleh berhak berpendapat. Kalau saya tidak beli online. Kenapa? Kenapa? Tokonya aja lu nggak lihat kok. Lu yakin itu nggak palsu? Ayo. Iya. Nah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, saya cuma mau memberitahu ya, karena saya dulu di farmasi sekitar 15 tahun. Ada survei ya untuk obat-obatan. Yang paling sering itu obat-obatan buat disfungsi ereksi ya, pil biru, kemudian antibiotik yang harganya mahal. Di Pramuka itu ternyata setelah disurvei 30-40% obat isinya palsu. Jadi berhati-hati ya. Baik, Dok, ini mengenai buah dan sayur. Apa yang banyak kandungan vitamin D-nya dan berapa porsinya? Ini mohon dijelaskan, apakah kita bisa mendapatkan kebutuhan tadi yang 10.000 itu atau 5.000 tadi dari makanan? Jadi tadi saya udah singgung sedikit bahwa sumber itu ada 3. Matahari dengan segala hambatannya ada 11 faktor. Makanan saya selalu skip. Simple kok. Tidak ada makanan yang mencukupi, sudahlah. Sudahlah, lupakan dari makanan. Makanan itu cuma untuk tambah-tambah. Boleh aja tambah-tambah. Karena gini, analoginya adalah gini. Untuk mendapatkan 1.000 IU saja, vitamin D, Anda perlu minum susu 10 gelas. 10 gelas, wow. 1.000, baru 1.000 itu dapatnya. Anda mau minum susu berapa gelas satu hari? Kan nggak mungkin. Makanya itu sudah disimpulkan, titik 3 besar. Tidak bisa dari makanan mencukupi kebutuhan vitamin D Anda. Dokter Jack, mohon maaf tadi kepencet sama saya di mute. Mohon di unmute. Loh, ini kok Punten, Dok. Pegang terus, kenapa dipencet-pencet terus? Iya, baik. Mohon maaf, dokter. Dia kayaknya itunya excited banget kayak. Tadi saya mau admit malah jadi ke mute. Maaf, dokter. Siap, lanjut ya.
pertanyaan berikutnya ada banyak nih, kayaknya bakalan asik nih. K2 bisa dibeli di mana? Buah sayur sudah. Dokter tadi mengatakan kalau usia lanjut berjemur tidak terlalu membantu. Sampai usia berapa sih berjemur masih bisa membantu pembentukan vitamin D di kulit, Dok? Oke, ini penjelasannya begini ya. Karena vitamin D ini kan pre-hormon. Jadi ya semua hormon kita turun itu. Saya ambil batasan umur 40 tahun lah. Jadi 7 dehidrokolesterol, yaitu bahan dasar daripada vitamin D, itu menurun di kulit kita. Jadi sejak umur 40 sudah menurun. Jadi ada penelitian bahwa kalau umur 60 itu kemampuan membentuk vitamin D cuma 1/4 dari katakan orang muda 25 tahun katakan. Dengan asumsi bahwa kulitnya sama terangnya begitu ya. Baik. Jadi kalau dia 1/4 berarti kalau yang muda itu jemur 10 menit katakan. Ya. Si 60 tahun ini harus jemur 40 menit kan? 44 kali lipat. Ya. 40 menit ya gosong dah kulitmu. Ya kan nggak bisa. Jadi makanya tidak praktis sama sekali. Jadi never depend your vitamin D source from sunlight when you are old or food. Ya, jadi dari mulut, dari makanan juga tidak bisa. Jadi kalau sudah umur, ya dari suplemen saja. Baik. Dok, dari Pak Aryo, dia menanyakan tadi, tapi yang pertama sudah dijawab ya, kadar kalsium berlebih apa bahayanya tadi kardiovaskular. Pertanyaan vitamin K2 itu bisa diperoleh dari makanan atau dari suplemen juga? Jadi K2 itu memang tidak, yang banyak mengandung K2 itu natto katanya. Natto itu jamur. Jamur itu banyak di Jepang. Nggak ada. Makanannya yang mengandung banyak itu nggak ada. Jadi harus dari suplemen. Dari suplemen. Jadi ya saya mau berbagi karena saya sendiri minum K2, ya toh. Saya sendiri minum D3. Saya sendiri minum magnesium. Saya sendiri minum zinc. Tapi ya saya nggak bisa ngomong di sini karena nanti kalau saya ngomong di sini sepertinya saya mengiklankan sesuatu, ya. Baik. Jadi kalau mau dapat informasi secara pribadi bisa menghubungi Faith Orthopedic Group. Ini grup saya, ada pengelolanya. Ada pengelolanya, nanti bisa diberitahu tempatnya Dr. Henry beli itu di mana, dapatnya dari mana, karena harus dari sumber yang kita percaya bahwa ini bukan palsu gitu. Iya, dan kalau dokter sudah menggunakan sendiri selama berbelas tahun atau berpuluh tahun, dokter sudah mengkonsumsi sendiri, maka biasanya sudah tahu kan istilahnya. Ya, vitamin D, makanya vitamin D saya tidak pernah turun dari 100. Memang sengaja saya tahan di 110, 120. Iya, baik. Oke, Dok, ada pertanyaan berikutnya dari Antoinette. Vitamin D1 gunanya buat apa ya? Ini kan tanya ada D3, ada D1, atau ada gunanya nggak sih? Jadi vitamin D itu sejarah saja. Dulu pertama ada D1, D2, D3, D4, D5. Sampai D5 ya. Tapi D1, D4, D5 tidak ada lagi di pasaran. Itu cuma sebagai sejarah kita tahu perkembangannya. Yang ada cuma D2 sama D3. Tapi D2 juga sudah mulai jarang. Perbedaan dasar adalah D2 itu ergokalsiferol itu dari tanaman. Sedangkan kolekalsiferol D3 ini dari binatang. Dari manusia, itu kan makhluk hidup lah. Jadi D2 tidak dianjurkan lagi, kalaupun masih ada sudah jarang, karena itu kapasitasnya cuma kurang dari 33%-nya D3. Oh gitu, potensinya itu hanya sepertiga ya? Potensinya kurang dari sepertiga. Dokter tadi bilang yang menarik tuh, dari sumber hewani, dari sumber nabati. Apakah berarti orang-orang yang vegetarian atau tidak suka makan daging itu lebih rentan terhadap defisiensi vitamin D? Jelas. Jadi kalau kita vegetarian, jelas berkurang. Satu, dan juga yang bahaya juga untuk vegetarian adalah zinc kan. Zinc itu perlu sekali, apalagi laki-laki kan. Kalau zinc Anda sexual health ya. Iya. Oke. Baik, Dok, om saya 50 tahun, nyeri tulang yang berat dan pembengkakan sendi. Jadi 50 years ya. Kadar vitamin D awal 20. Pulang dari rumah sakit diberikan Calgae tablet, mungkin kalsium suplemen, dan vitamin D tablet 1000 IU.
saat ini keluhan berkurang. Apakah boleh Kalgai di stop dan vitamin D itu lanjut atau bahkan saya naikkan dosisnya? Jadi begini, seperti saya bilang tadi, apalagi sudah di 50, jangan, karena kalsium pada usia 50 ke atas sangat tidak dianjurkan, karena gampang sekali meningkatkan kalsium skor. Dan bukan hanya itu, kalsium ini sudah disinyalir dan studi menunjukkan, confirm, itu sangat mendorong terjadinya berbagai macam cancer. Kan cocok juga, namanya CA juga ya, kalsium, CA, kemudian cancer. Oke. Jadi jembatan pengendaliannya gampang. Jadi itu dosisnya naikkan saja, vitamin D-nya saja loh ya. Tapi ingat, kalau sudah D3-nya sampai 5.000, harus pakai K2. Dan itu nanti tiap 2 bulan diikuti pemeriksaan darahnya. Dok, berarti kalau di iklan tuh selalu dibilang hati-hati, Anda 50 tahun, osteoporosis, nanti fraktur, kalsium, baik itu dalam susu atau misalnya dalam suplemen, jangan sampai kurang. Bagaimana tuh, Dok? Jadi itu salah, persepsinya salah itu. Jadi gini, dianggapnya bahwa osteoporosis itu kurang kalsium. Bukan. Karena kalsium tidak merangsang osteoblast. Ingat ya, yang merangsang osteoblast untuk membentuk tulang baru itu vitamin D. Jadi vitamin D ini osteoblast merangsang terbentuknya bone matrix, matriks tulang. Nanti dari matriks tulang itulah, sudah ada matriks tulang, kalsiumnya baru ditempelkan. Tapi kalau Anda tidak pakai vitamin D, Anda cuma kasih kalsium, kalsiumnya nggak masuk ke tulang, malah menyumbat di pembuluh darah jantung Anda. Oke, baik. Good, very good. Dok, ada yang bertanya, saya usia 25 tahun sedang hamil. Apakah suplemen vitamin D yang aman untuk saya konsumsi dan berapa dosisnya? Pregnancy, Dok. Pregnancy, kita lebih hati-hati. Justru saya punya teman dokter kandungan juga, saya sudah ingatkan, pasien-pasienmu tuh kasih itu vitamin D gitu, karena mereka lebih butuh, karena mereka ini kan ada penumpangnya, jadi berdua nih, dua makhluk ini. Jadi dosisnya selalu berpatokan kepada, kembali ke tadi Undang-Undang Dasar 45-nya, kenapa? Darahnya berapa? Jadi ibu yang sedang hamil, tolong periksa dulu ya. Darahnya berapa? Nanti kita mulainya di 5.000 sampai 10.000. Ya, baik. Dan itu setelah itu, selamat sore, saya sudah coba 5.000 dok selama 1 bulan. Usia saya 28. Selama ini saya minum vitamin D tanpa dibarengi oleh K2. Amankah? Vitamin C saya cek terakhir 25,6 nanogram. Masih perlu nggak saya konsumsi vitamin K2 untuk mengiringi vitamin D saya yang 5.000 IU setiap hari? Harus kan, udah dijawab tadi Pak. Udah dijawab ya, baik. Harus, bahaya kalau tidak. Baik. Nah kemudian dok, K2 itu sama dengan MK7 nggak sih? Waduh, saya nggak tahu nih MK7. Oke, jadi betul. Jadi K2 itu ada dua bentuk, MK4 sama MK7. Ya, yang baik MK7. Di pasaran ada MK4. Tapi absorpsinya kalah dibanding MK7. Jadi selalu harus MK7. Sekalian sebelum ada yang tanya, dosisnya itu antara 100 sampai 200 mikrogram per hari. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari dokter RSPAD nih, Dokter Megawati Wijaya MM. Jangan lupa materinya bisa di-share. Dok, mohon maaf nih nggak ada materinya karena kita ngomongnya secara verbal nih, TikTok kayak Radio Prambors. Tapi dokter bisa... Iya, kita cuma ngomong kosong aja, pakai materi, materi kayak sekolah aja. Iya, tapi Dokter Megawati Wijaya bisa melihat lagi ke RSIJ-TV karena bisa dilihat tayang ulangnya di YouTube ya dok. Oke, kemudian dari Ibu Handiani, ini teman saya dan udah ikut beberapa kali, favorit banget. Bu Putri, kalau vitamin D dari susu, apakah harus dari susu sapi atau susu kedelai atau susu almond atau susu yang lainnya? Dok, can we save once and for all? Maksudnya the role of vitamin D from food. What is your position? Jadi kan sudah saya bilang, susu dari makanan nggak bisa lah kita berharap. Lagi pula saya setuju dengan pendapat Prof. Hiromi dari Jepang, yaitu jadi makhluk hidup yang sudah tua tapi masih minum susu ya cuma manusia ini ya. Padahal itu susu sapi. Sapi sendiri siapa yang minum itu? Anak sapi udah besar nggak minum susu. Manusia ini keblinger, satu-satunya spesies yang orang tuanya masih minum susu itu loh, nggak benar ini. Iya. Nggak boleh minum susu. Oke, baik dok, paham. Kemudian dok, saya istilahnya penderita cuci darah atau hemodialisis.
apakah saya perlu dan apakah dosis 5.000 IU aman buat saya? Jadi begini, nah kalau begini, vitamin D itu, D3 itu adalah bentuk vitamin yang tidak aktif, ya. Bentuk vitamin yang tidak aktif yang kita minum itu harus diaktifkan dulu, ya, diaktifkan dulu di liver, ya toh, menjadi 25 hidroksi vitamin D, kemudian ke ginjal menjadi 125 dihidroksi vitamin D, itu yang bentuk aktifnya. Jadi untuk supaya vitamin D menjadi aktif, kita perlu fungsi liver dan fungsi ginjal yang baik. Wah, Jadi kalau kalau gagal ginjal liver kan kita sudah dialisa, tidak bisa kita pakai D3 sebenarnya. Tapi untuk pastinya, saya tidak mau melancangi, tanya ke teman sejawat nefrologis, dokter ginjal Anda. Pendapat saya begini, karena ginjal Anda udah berat, saya pernah berdiskusi dengan ahli ginjal saya di rumah sakit, bahwa mereka bilang, itu gradasi dari kerusakan ginjal juga ada grade-nya lah. Kalau grade-nya. awal masih boleh katanya. Tapi sebenarnya kalau kita anggap itu ginjalnya tidak berfungsi, kita harus berikan vitamin D sintetik kan, artifisial, yaitu kalsitriol. Ya, kalsitriol itu sudah aktif. Tetapi jangan orang sehat ikut-ikutan minum itu. Nah, ini sekarang banyak nih dokter yang ngasih kalsitriol. Jangan, benar. Karena kalsitriol ini kan obat. Sedangkan D3 itu suplemen. Itu bedanya. Kalsitriol ini senyawa kimia, ya, lebih kimiawi, lebih bahaya. Dia lebih toksik daripada D3. Dan dia lebih sering menyebabkan hyperkalsemia. Jadi kalau pada orang sehat kita kasih kalsitriol, salah. Ya, jadi dengar lagi ya. Jadi kalau kalsitriol orang sehat, kalau buat orang HD kalsitriol emang ada di BPJS. Misalnya, iya, karena tidak perlu lagi. Buat ini enggak ya, buat orang normal. Baik, Dok, selanjutnya. Vitamin D kan katanya larut dalam lemak. Apakah minum vitamin D itu harus bareng dengan sesuatu yang oil based, misalnya VCO atau omega 3, supaya penyerapannya optimal? Ya, jadi begini, memang sekarang vitamin D juga ada macam-macam bentuknya. Yang bagus memang dalam bentuk gel, ya. Tapi kan kalau sekarang untuk praktis, ya, ada yang vitamin D dicampur dengan K2. Nah, itu harus dalam bentuk kapsul, ya. Tentu kalau kita lihat, itu yang saya minum sekarang. Nah, berarti kan dia karena tidak ada lemaknya, sebenarnya absorpsinya jadi kurang baik. Nah, caranya, ya barangkali tadi disebutkan minum dengan lemak, tapi kalau saya gampang, saya minumnya bersamaan dengan omega 3 saya, ya sudah, masuk aja sama-sama. Oh iya betul, jadi nyampur ya omega 3 sama nyampur, itu dia, itu kendaraannya. Ya, jadi buat transportnya, masuknya kendaraannya pakai itu ya. Baik. Dok, apakah zinc atau tadi vitamin D3 itu bermanfaat untuk fungsi kelaki-lakian seseorang? Oh jelas, jadi vitamin D itu sudah ada penelitian dari Giancarlo Barcia, itu dari Roma, itu malah tahun 2018 baru, yaitu mengatakan kalau vitamin D kita optimal, ya 80-100, maka fungsi ereksi kita baik dibanding orang yang di bawah. Di bawah ya pasti nanti ada gangguan fungsi ereksi. Karena vitamin D ini kan juga berpengaruh kepada spermatogenesis, berpengaruh juga kepada perbaikan pembuluh darah di penis. Oke, sip. Dok, vitamin D bisa menyebabkan iritasi lambung nggak buat yang lambungnya misalnya GERD atau punya masalah gastritis? Ya, kalau dibilang bisa, ya bisa. Semua hal mungkin. Tapi jarang sebenarnya, menurut saya jarang. Nah, ini masalahnya. Karena begini, biasanya pasien akan bilang begini, kalau begitu saya minum obat mah dulu deh. Saya minum obat mah, habis itu minum vitamin D. Nah, jangan lupa, ya obat mah itu antasida, golongan proton pump inhibitor, prazol itu menurunkan vitamin D kita. Oh ya? Iya. Why? Memang itu, jadi interaksi obat kan banyak. Jadi gini, kenapa orang banyak sekali yang kurang vitamin D? Selain memang source-nya kurang, jadi inputnya kurang, banyak obat-obatan yang menurunkan. Sekarang adanya yang biangkerok nomor 1 itu statin, obat kolesterol. Coba tanya pendengar di sini, yang 50 berapa persen yang minum statin? Statin mah di atas 50 udah kayak kacang, Dok. Nah, makanya vitamin D kalian hancur. Satu. Kedua, obat hipertensi, golongan diuretik, golongan kalsium channel blocker, amlodipin.
Amlodipin, oh, itu juga kayak kacang, Dok. Vitamin D kita hancur lagi. Oke. Gitu. Ada banyak kok obat-obatan itu. Itu obat-obatan yang dokter sebut tadi, yang prazol juga istilahnya rutin Rutin kan, orang main minum aja. Nah, vitamin D tambah rusak lah. Baik. Dok, mau bertanya, saya penyintas karsinoma yang sudah tiroidektomi, jadi saya nggak punya tiroid lagi. Apakah saya dianjurkan vitamin D3 dan atau berikut kalsium juga? Mengingat paratiroid saya juga sudah diangkat sama dokter bedah. Nah, ini kalau menurut saya vitamin D tetap diperlukan, tetapi soal kalsiumnya, makanya Anda perlu datang ke dokter yang bisa mengatur. Karena kalsium itu seperti pisau bermata dua, saya bilang tadi. Kalau Anda minum tanpa dikontrol, nanti berlebihan. Padahal Anda tidak punya paratiroid yang mengontrol kadar kalsium dalam darah. Jadi dalam hal Anda ini, special case harus dibawa kontrol dari seorang dokter yang betul-betul ngerti. Endokrin ya, Dok ya? Sekarang belum tentu semua endokrin ngerti vitamin D loh. Oh. Jadi, ya, begini ya, Bang Jack. Saya nggak tahu sekarang kurikulum sekarang, tapi kurikulum saya waktu saya sekolah di UNER zaman tahun 75-82, atau beberapa teman dokter dari Amerika, sama di Amerika pun nggak ada vitamin D diajarin waktu sekolah, nggak ada. Dari mana kita tahu? Belajar sendiri. Itu yang sempat belajar sendiri. Kalau nggak mau belajar sendiri nggak tahu, pasti tetap nggak tahu kan? Betul. Jadi harus di bawah dokter yang betul-betul mengerti vitamin D. Kalau saya bilang vitamin D tetap harus kasih, karena vitamin D itu kan punya efek anti-cancer. Sudah terbukti berfungsi melawan 17 jenis kanker, macam-macam lah. Jadi nggak ada salahnya. Tapi soal kalsiumnya bagaimana, karena tidak ada paratiroidnya, nah itu betul-betul harus di bawah kontrol dokter yang mengerti. Begitu. Keren banget. Nah ini nggak terasa udah 17.13 nih, lewat 13 menit. Kita sudahi nanti di 10 menit lagi ya. Tapi masih ada Dokter Widya nggak nih? Saya pengen mempertemukan dua sahabat lama nih untuk saling menyapa. Dokter Widya bicara. Kasih kesempatan Dokter Widya bicara. Coba Dokter Widya. Dokter Henry. Nah, ini juga ini pada dua seri yang berikut kemarin ngomong tentang vitamin D. Jadi ini kayak terusannya. Dok, bisa komentar nggak dok apa yang kita omongin atau pengalaman dokter atau apa gitu yang menarik tentang vitamin D yang dokter alami? Iya, terima kasih Dokter Jack. Saya sudah kenal Dokter Henry sejak 15 tahun yang lalu. Ya, kita sudah lama tak berjumpa dan sekarang. Nah, salah. Widya, saya koreksi. Kita kenalnya tahun 95 kok. Masa 15 tahun? 25. Sepertinya 2005, Dok. Dokter terlalu lama. 95. Saya belum 2005 sih, zaman pasti itu belum tahun 2005, Dok. 2005. Oke. Ya. Saya cuma mau sedikit sharing. Saya setuju dengan apa yang Dr. Henry katakan. Pandangan saya berbeda sedikit, tapi tidak menyalahi prinsip ya. Saya ingin sharing saja pengalaman saya mencegah COVID dengan atau mengobati COVID dengan vitamin D. Keren nih. Ya. Jadi, menurut referensi terbaru, jika kita mendapat hasil swab positif vitamin COVID-19, kita boleh memberikan dosis oral 50.000 unit per hari hingga swab negatif. Dan anjuran ini sudah saya berikan pada banyak orang yang tentunya tidak ada masalah dengan GERD dan lain-lain, dan mereka jalankan. Ada yang minimal 3 hari sudah sembuh. Ya. Nah, saya sendiri terpapar 5 orang dengan swab positif. 5 ini tidak bersamaan. Tentunya orang pertama lapor, dok, saya swabnya positif. Oke, apa yang harus saya lakukan? Saya kasih anjuran itu. Tetapi karena saya juga kontak dengan orang ini, saya nggak bisa isolasi mandiri 2 minggu. Saya harus bekerja terus selama pandemi. Jadi saya pun minum dosis 50.000 per hari. Besoknya orang kedua lapor, dok, saya swab positif. Jadi saya pun minum hari kedua, ya. Hari ketiga pun orang lapor, dok, saya orang ketiga swab positif. Jadi saya bilang cilaka. Saya minum terus sampai hari kelima karena memang sudah 5 orang itu melaporkan saya dalam waktu terakumulasi dalam 5 hari. Hari ke-6 saya stop minum vitamin D-nya dan saya periksa vitamin D saya kebetulan 96. Alhamdulillah sampai saat ini
saya tidak terlalu takut dengan COVID karena kadar vitamin D saya ada pada cukup kadar yang tadi sudah disebutkan Dr. Henry 100, dan saya usahakan menyempurnakan gaya hidup sehat sekuat mungkin. Menjaga sistem imun sekuat baja itu tidak mudah. Jadi vitamin D iya, makan sehat iya, tidur cukup iya, stress management iya, ya semuanya harus dilengkapi dan kita tidak perlu terlalu takut dengan COVID ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita sampaikan pada semua orang tercinta yang ingin kita lindungi dari COVID-19, dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri segera pandemi dengan gaya hidup sehat yang sempurna. Terima kasih Dr. Jack. Keren banget, Dok. Dan Bang saya Jack, mau kasih komentar, Bang Jack, saya mau kasih komentar. Silahkan, Dok. Jadi saya terima kasih. Jadi Dr. Widya ini bagus. Jadi karena ketakutan kita selalu pada pasien ini, kita kasih 5.000, 10.000 aja udah takut ya, gitu. Yeah. Udah gede banget gitu kan. Jadi kalau 50.000 kita mengerti sebenarnya tidak apa-apa. Tapi untuk ke pasien itu yang berat kan, 50.000 loh. Ya kita kasih tahu, 50.000 itu cuman 1,25 mili, 1,25 miligram. Ya kan? Nah, sebenarnya saya mau sebutkan, ada penelitian sekarang kalau kita lihat di jurnal-jurnal ya, siapa yang pernah memberikan paling tinggi gitu, paling tinggi itu adalah Profesor Cicero Coimbra. Ya. Coimbra ini di Portugal itu dia memberikan, Lisbon itu dia memberikan untuk pasien-pasien multiple sclerosis. Kita tahu multiple sclerosis itu tidak ada obatnya gitu loh. Tapi si Coimbra ini berhasil mengobati dengan protokol dia. Makanya protokol dia terkenal sekali sebagai Coimbra protokol. Itu memberikan sehari 200.000 loh. 200.000 IU. 200.000. Jangan kaget. 200.000 itu sama dengan 5 miligram. Cuma 5 miligram vitamin D3-nya itu. Tapi IU, nah makanya kita mesti jelas. Ini saya kembali ke sejarah sedikit. Kenapa sih muncul IU yang membingungkan ini? Kalau studi di Amerika, bilang bahwa itu adalah perbuatan big pharmacy karena mereka tidak senang dengan orang-orang yang minum vitamin D. Sebagai contoh ini, saya tidak mengambil contoh farmasi di Indonesia loh. Saya tidak ada keberanian. Saya ngomong farmasi di Amerika. Ini pernah terjadi, ada obat namanya Drisdol, Deltalin, itu tahun-tahun 80-90 ya. Drisdol, Deltalin itu dipakai untuk obat anti kanker. Ternyata waktu diteliti isinya apa? Vitamin D3 50.000. Vitamin D3 50.000. Ya, disamarkan sebagai obat kanker. Obat dewa ya. Makanya ada profesor lain, Manuel Pinto Coelho, itu juga ini yang kata-katanya sangat memberikan kita peringatan. Jadi dia bilang gini, many medicine that are taken today try to imitate the function of high dose vitamin D3. Jadi terjemahannya, banyak obat-obatan yang kita minum sekarang itu berusaha meniru fungsi dari vitamin D3 dosis tinggi. Itu. Oke. Menarik banget ya. Dan saya mau menyampaikan juga berarti tadi sedikit ya, dokter tadi sampaikan cancer, impotence, kemudian bone health, kemudian Dr. Widya immunity against infection. Jadi full range ya, spektrumnya besar sekali. Saya juga pengen acknowledge ya buat Dr. Widya, waktu keluarga saya ada yang sakit, saya minta bantuan beliau untuk advisnya dan diberikan advisnya. Juga termasuk suntikan ya, yang isinya 600.000 IU. Dan saya suntikan ke saya juga, ke adik saya juga. Terima kasih banyak ya Dr. Widya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai di penghujung ya, nggak terasa ini jadi rekor nih, 1 jam 20 menit. Tapi kalau teman-teman masih ingin lebih lanjut, di YouTube-nya dokter tadi, di Faith Orthopedic Groups, itu ada serialnya tentang vitamin D ini, ada belasan, dan di situ dibicarakan mengenai fungsi, dosis, sumber, dan lain sebagainya, untuk teman-teman bisa lebih dalam lagi, baik sebagai healthcare professional
Karena teman-teman kita harus ingat bahwa ilmu selalu berkembang dan kita pada waktu angkat sumpah menjadi dokter, kita berikrar bahwa kita akan menjadikan profesi ini untuk menolong orang dan kita berikrar bahwa kita akan terus mengupdate pengetahuan kita demi keselamatan dan kesehatan pasien kita. Jadi janji dan sumpah itu yang harus kita junjung dan kita laksanakan. Tidak ada cerita bahwa sudah terima ijazah 15, 25 atau 5 tahun yang lalu dan kita sudah selesai. Tidak ada lagi ilmu yang perlu kita pelajari. Gitu ya, Dok? Dok, untuk beberapa teman tadi yang ada baru datang masuk, mungkin nggak ikut dari pertama. Can you give us a summary ya, kayak 3 menit gitu. What is the key take home message yang bisa kita bawa pulang, Dok? Ya, oke. Jadi sebagai summary kita katakan, sudah diterangkan tadi, sumber vitamin D itu adalah matahari, dari makanan, dari suplemen yang menimbulkan polemik banyak, yaitu sinar matahari lah, cukup lah, makanan ini cukup, suplemen dosisnya berapa, bingung semua. Intinya, pada akhirnya paling penting, mari kita buktikan Anda cukup punya imunitas yang baik. Yaitu apa? Periksa kadar darah lah. Jadi banyak sekali orang tidak mau periksa kadar darah, ada yang bilang, wah itu mahal. Kalau menurut saya ya, saya katakan minta maaf, itu relatif murah. Bandingkan kalau Anda sakit nanti, Anda habis uang berapa. Ya, jadi pesan saya cuma buktikan, kita tidak boleh asumsi. Saya jemur udah cukup kok, saya makan apa segala macam penuh vitamin D udah cukup kok. Nggak bisa udah cukup, kan harus dibuktikan. Kenyataannya berapa. Jadi periksakanlah secara berkala guna mempertahankan kadar vitamin D darah Anda dalam level yang baik. Jadi kita nggak mau cukup aja. Kalau sufficient, 30 udah sufficient. Nah, mesti diingat, kenapa muncul angka 30? Itu sebenarnya hanya cukup untuk mengobati rickets. Jadi awal tahun 1920 itu kira-kira, mengobati rickets itu 30 sampai sekarang itu tetap dipertahankan. Itu hanya untuk rickets, untuk rahitis. Untuk yang lain-lain nggak cukup. Demikian. Dok, ini ada pertanyaan. Kalau kita mau memeriksakan ke Prodia atau kemana lah gitu, namanya apa ya? Karena nggak terlalu familiar gitu. Masa saya datang bilang saya mau periksa vitamin gitu. Apa yang harus kita mintain ya? Apa yang harus mintain ini. Tapi kalau laboratoriumnya canggih dikit lah, bilang vitamin D aja ngerti dia, udah. Ya. Tapi 25 OH vitamin D. 25 OH vitamin D. Boleh dipegang sebentar, Dok, kalau mau difoto boleh. Kemudian nanti saya juga saya minta tolong Pak Endang tulisin di chat ya, 25 dalam kurung OH vitamin D. Berapa ini harganya kira-kira, Dok, range wise? Like kalau saya bilang kalau di rumah sakit saya lebih mahal, makanya ke laboratorium luar lah. Antara 300-400 kali ya. 300-400 mungkin kita periksa misalnya at least once ya. Kalau misalnya sekarang umurnya udah 30, 40 atau udah 50 belum periksa, get it check please guys. Dan not only you but the whole family. I can bet that all of them are deficient. Gitu ya. Dari pengalaman dokter itu pengalaman ternyata di Surabaya saya udah pengalaman. Apalagi orang Surabaya kan istilahnya panas banget, mataharinya paling kenceng. Loh itu penelitiannya itu kok penelitiannya kuli-kuli di Wonokromo saya masukkan. Apa nggak kurang matahari dia sampai hitam, keringetan, buka baju lagi, angkat beras. Dicek kurang juga rata-rata 18. Jadi istilahnya saya jadi ingat waktu Dokter Widya satu sesi yang sebelumnya dia bilang vitamin D deficiency is a global pandemic. Dokter setuju ya? Exactly. Sebelum ada pandemi, COVID ini pandemi vitamin D udah. Karena orang salah mengerti. Dipikir begini, kita di negara tropis, ya itu salah satu misconception. Kita di negara tropis mana bisa sih kita kekurangan vitamin D? Lah, nggak pernah, kamu nggak pernah jemuran kok. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah rekor ya, 16 bincang bareng Bang Jack yang durasinya 1,5 jam. Tapi kita belajar banyak dan kita berterima kasih banyak ya sama dokter untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Yang salah-salah tadi, misalnya mengkonsumsi kalsium berlebihan, hati-hati. Yang belum mau memeriksakan vitamin D, ayo mulai.
juga Dokter Widya yang mengatakan sekarang di era pandemi juga ada andilnya untuk meningkatkan imunitas dengan vitamin D. Ayo coba dilakukan, jangan terlalu istilahnya banyak baca hoaks, baca dari ilmunya, kemudian ikuti. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sampai di penghujung acara, mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan syukur kepada kehadirat Tuhan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.